Lo pengen jadi kaya, sukses, dan bermanfaat bagi orang lain? Pertanyaannya bro, apakah lo udah melakukan kebiasaan orang-orang sukses? Jika belum, maka video ini cocok banget buat lo tonton. So, stick around. Hai semua, perkenalkan, nama gue Ama Alkatiri dan gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Pembahasan kali ini kita akan mulai dari pernyataan Alexander. Ia adalah seorang aktor Australia yang mengatakan, "People not decide their future, they decide their habit, and their habit decide their future." Menurutnya bro, masa depan kita ditentukan oleh keputusan kita dalam memilih kebiasaan setiap harinya. Yes, orang kaya, orang sukses, orang terpandang yang kita kenal, mereka punya kebiasaan. Dan kebiasaan pertama adalah membaca. Jika kalian tahu Warren Buffett, ia membaca sekitar 5-6 jam bro per hari. Bill Gates itu membaca 50 buku per tahun. Mark Zuckerberg itu membaca 1 buku tiap minggu. Bahkan bro, Elon Musk mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dirinya mendapatkan pengetahuan mendalam tentang roket itu ia dapat karena dia banyak membaca buku. Dan ternyata memang benar adanya, ada sebuah studi yang mewawancarai lebih dari 1.200 orang terkaya dunia dan tahu apa kebiasaan yang sering dilakukan mereka di waktu senggang. Mereka mengedukasi dirinya dengan membaca. Pertanyaannya bro, apakah kalian sudah membaca? Atau mungkin kalian gak tahu buku apa sih yang harus gue baca? Thomas Corley, seorang penulis buku Rich Habit, itu melakukan kuesioner ke responden orang-orang kaya di dunia. Dan 88% dari mereka menjawab bahwa mereka tidak membaca buku hanya untuk menghibur dirinya. Tapi mereka membaca buku yang berkaitan dengan biografi, sejarah, dan buku-buku self-help. Nah itulah kenapa kalian mesti membaca artikel gue atau menonton video YouTube gue. Karena semuanya berkaitan dengan self-help. Mungkin di antara kalian ada yang jarang membaca atau bahkan belum pernah membaca sama sekali. Di sini gue gak menyarankan kalian membaca seperti Warren Buffett. Enggak bro. Mulailah durasi yang memang membuat diri kalian nyaman. Mungkin cukup 5 menit dulu. Karena yang paling penting dari membaca adalah konsistensi. Kebiasaan kedua adalah bangun lebih pagi. Kalau lo tahu CEO perusahaan Apple, Tim Cook, ia bangun jam 4 pagi. Richard Branson, pemilik dari Virgin Group, ia bangun sekitar jam 5 pagi. Sementara Jeff Bezos atau Warren Buffett, ia bangun jam 7 pagi. Kebanyakan tokoh sukses dunia yang kita kenal, mereka bangun lebih pagi. Tenang bro, bukan berarti orang yang bangun siang gak bakal sukses. Nggak gitu bro. Tapi gue cuma memberikan gambaran secara umum kebiasaan orang sukses dan kaya dunia, kebanyakan dari mereka memang bangun lebih pagi. Sebenarnya, kalau kita bangun pagi, logikanya tidur kita pasti lebih cepat dong. Dan kalau kita punya jam tidur yang cukup dan berkualitas, pastinya bro, kinerja kita juga akan maksimal. Setuju kan? So, kalau kalian ingin bangun lebih pagi, jangan langsung bangun jam 5 pagi. Karena kalian belum terbiasa. Mulailah dari hal kecil dulu. Alarmnya dibuat 10 menit lebih cepat dari waktu bangun kalian. Dan seiring berjalannya waktu, kalian bisa lebih mempercepat alarmnya agar bangunnya lebih pagi lagi. Kebiasaan orang sukses yang ketiga adalah berolahraga. Berdasarkan penelitian di jurnal Harvard Medical School, ternyata bro, working out itu dapat meningkatkan memori dan konsentrasi kita, sehingga kinerja kita juga akan menjadi lebih baik. Selain itu, tim peneliti di Princeton University itu menemukan bahwa ketika kita berolahraga, otak kita akan berfungsi dengan baik, bahkan ketika kita merasa cemas, stres sekalipun. Buat gua, hal ini make sense. Kenapa? Karena tanpa fisik yang berfungsi dengan baik, hampir mustahil kita bisa memiliki kehidupan yang sukses. Kalau tahu Bill Gates, setelah bangun pagi, hal pertama yang ia lakukan adalah berolahraga di treadmill. Dan Barack Obama bahkan mengatakan bahwa ia menjaga kesehatan mentalnya ketika dirinya menjadi presiden dengan berolahraga setiap pagi. Gue bisa mengambil kesimpulan bahwa olahraga menjadi kebiasaan yang paling penting bagi tokoh-tokoh besar dunia dalam meraih kesuksesan mereka.
Mungkin di antara kalian ada pekerja profesional ataupun mahasiswa yang sangat sibuk hingga nggak punya waktu untuk berolahraga. Tapi tenang bro, berdasarkan penelitian di Stanford, kalian cukup berjalan aja, baik itu di dalam ruangan atau di luar ruangan, itu dapat meningkatkan kreativitas kalian. Itulah sebabnya Steve Jobs dan Mark Zuckerberg itu suka melakukan meeting sambil berjalan. So, kalau lo bro ingin lebih produktif, ingin lebih kreatif, dan ingin menjadi seperti mereka, prioritaskan berolahraga di sela-sela waktu sibuk kalian. Kebiasaan yang keempat adalah optimis. Mungkin lo pernah dengar kutipan terkenal dari Henry Ford. Ia mengatakan, whether you think you can or you think you can't, you are right. Apapun yang lo pikir, entah itu pikiran yang optimis atau pesimis, ya itu yang lo dapet. Maksudnya bro, cara kita melihat diri kita dan hal yang terjadi di sekitar kita itu akan menentukan masa depan kita seperti apa. Pertanyaan yang mungkin harus lo renungin, mungkin gak tokoh-tokoh sukses yang gue sebutin sebelumnya, mereka sukses karena pemikiran pesimisnya? Nggak mungkin kan bro, mereka sukses karena mereka sangat optimis dengan apa yang mereka percayai. Mindset optimis ini bro, itu nggak terbentuk dengan sendirinya, tapi harus kalian latih sampai hal ini menjadi natural. Pertanyaannya bang, gimana cara gue ngelatihnya? Yang pertama, sering bersyukur. Semakin sering kalian melihat atas hal yang kalian punya, semakin mudah kalian melihat hal sekitar kalian dengan kacamata yang lebih positif. Yang kedua adalah berteman dengan orang yang optimis. Pengaruh lingkungan sosial kalian itu berdampak besar pada perilaku kalian atau mungkin pada masa depan kalian. Kebiasaan yang kelima adalah memiliki hubungan positif. Corley itu mengatakan, you are only as successful as those you frequently associate with. Menurutnya, kesuksesan kalian ditentukan oleh seberapa sering kalian bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Semakin sering kalian bergaul dengan orang yang sukses, maka diri kalian juga akan sukses. Gue teringat kutipan dari Jim Rohn yang mengatakan kita adalah refleksi dari 5 orang yang sering kita habiskan waktu dengannya. Jadi, jika kalian menghabiskan waktu dengan orang yang positif, ya kalian juga akan mendapatkan kehidupan yang positif. Dan berlaku juga untuk sebaliknya. Hubungan positif yang kalian memiliki itu memiliki dampak yang besar pada diri kalian. Gue juga pengen bahas satu kutipan lagi dari Robert Kiyosaki yang mengatakan orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan sementara orang lain hanya ingin mencari pekerjaan. Dan kalau lo pikir-pikir bro, kadang kita dapat kerjaan juga dari network yang bagus, iya gak? Ketika kalian punya hubungan yang positif dengan orang yang ada di sekitar kalian, sebenarnya kalian gak hanya bisa mendapatkan pekerjaan, tapi juga kalian bisa membangun bisnis yang membuat kalian tidak ketergantungan lagi dengan pekerjaan kalian. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 kebiasaan orang kaya dan sukses di dunia dapat kalian tiru, dan siapa tahu kalian juga bisa kaya dan sukses seperti mereka. So thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.